Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia. Ingatkah kita tentang satu kejadian yang dialami oleh seorang sahabat, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika dia ikut bersama Nabi SAW di dalam sholat malam. Hudzaifah ibnul Yaman menceritakan di mana ketika itu Nabi SAW yang menjadi imamnya, setelah membaca Al-Fatihah, Hudzaifah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam diri Hudzaifah dia mengatakan atau berpikir bahwa kemungkinan Nabi akan ruku ketika sampai di ayat ke-100. Namun ternyata setelah ayat ke-100 Nabi melanjutkan bacaannya di surah Al-Baqarah. Muncul kemudian dugaan dari Hudzaifah, kemungkinan dia akan ruku di ayat ke-200. Ternyata tetap berlanjut sampai dia menyangka mungkin Nabi ingin menyelesaikan surah Al-Baqarah secara keseluruhan. Namun ternyata tidak. Di dalam riwayat itu, kisah dari Hudzaifah, dia mengatakan radhiyallahu anhu, Nabi SAW menghabiskan surah Al-Baqarah, kemudian melanjutkan membaca surat An-Nisa, kemudian ternyata juga melanjutkan berikutnya ke surat Ali Imran. Di dalam kisah yang lain yang serupa juga dialami oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW salat malam suatu ketika sangat panjang berdirinya sehingga mampu membaca 3 surat panjang atau 3 surat pertama di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Ketika ditanya apa itu wahai Abdullah bin Mas'ud, dia ingin keluar dari sholat, tidak lagi meninggalkan Nabi sholat sendirian. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pun pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Beliau sholat sampai kakinya membengkak. Ketika ditanya, maka Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah jawaban yang singkat yang memberikan tuntunan kepada kita, pelajaran bagaimana yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika melaksanakan itu, kemudian mengkaitkannya dengan rasa syukur Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menunjukkan kepada kita bagaimana seorang Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan itu karena beliau SAW merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Tentu ketika kita melihat kejadian tadi, kita langsung akan berpikir, bahkan sampai kita mungkin yakin kita tidak sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi ketahuilah, Nabi pun menunjukkan itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa itu bisa untuk dilakukan. Di antaranya adalah dengan melihat kejadian tadi, memahaminya, dan kemudian mengikuti atau menyesuaikan amalan kita dengan amalan Nabi SAW. Ini salah satu cara agar kita bisa melakukan hal yang demikian, sehingga kita merasa untuk bisa tetap merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam beribadah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mengingat janji Allah di dalam mengamalkan sebuah amalan. Di antaranya adalah sebagai contoh berpuasa, khususnya puasa Ramadan,
ketika kita mengingat salah satu hadis tentang Ramadan, yaitu sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan juga dengan ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Arti dari ihtisab juga melihat bagaimana amalan Nabi. Arti dari ihtisab juga dengan merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah ketika melaksanakan puasa Ramadan. Demikian juga di dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba." Siapa yang berdiri atau qiyam Ramadan, yaitu melaksanakan salat malam, dalam hal ini tarawih, di malam bulan Ramadan, maka kedua hadis ini menyebutkan dengan keimanan dan juga ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah, kemudian bisa untuk merasakan dan mendapati kenikmatan dan juga kelezatan dalam beribadah, baik puasa ataupun qiyam lailnya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih," maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini tentu ketika kita mengingat ini, kita sangat mengharapkan, karena setiap muslim yang yakin bahwa dirinya berdosa dan melakukan kesalahan sangat berharap untuk diampuni dosa-dosanya. Maka salah satunya adalah dengan berpuasa dan juga dengan qiyam lail di bulan Ramadan, tentu dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah dan juga merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam berpuasa atau di dalam melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.